Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang fikih pranikah, kajian pranikah dalam kitab Ahkamul Usroh. Ya, jadi memang kitab ini lengkap banget. Jadi kitab ini lengkap banget, tapi sayang tidak ada terjemahannya di Indonesia. Gitu ya. Kenapa saya bilang lengkap? Ini membahas tentang bukan hanya sebatas hukum-hukum, tapi di situ ada tentang perbandingan madhab, perbandingan pendapat. Kenapa mengambil pendapat ini? Kenapa mengambil pendapat itu? Juga tentang hal-hal yang apa namanya, permasalahan-permasalahan yang pelik, yang itu sebenarnya kita butuh jawaban. Ya ternyata di lengkap ya, di apa namanya, dijelaskan secara lengkap, apa namanya, juga dengan detail pendapat-pendapat ulamanya. Ya, kita masuk ke pembahasan tentang al-adlu bainal mar'ah wa dzurratiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Al-mabhats ar-rabi, ini untuk para suami yang memiliki lebih dari satu istri. Ya, atau di situ dia tinggal bareng dengan apa namanya? Tinggal bareng dengan misalkan orang tuanya gitu ya. Fil adli bainal mar'ati wa dzurratiha. Wa minal huquq al khassah ala zawjiha an ya'dil bainaha wa baina dhurratiha in kana mutazawwijan ghairuha. Ya. Nah, ini dikhususkan kepada suami yang memiliki lebih dari satu istri, maka hak seorang istri yaitu mendapatkan keadilan. Keadilan secara apa? Keadilan secara, bukan secara batin. Ya, untuk batin ini tidak bisa kita samakan, oh, rasa cinta dengan yang A dan B sama, tidak bisa, pasti berbeda. Kadang mungkin tahun ini kepada si A lebih besar daripada si B. Mungkin tahun depan kepada si B lebih besar daripada si A. Itu bisa terjadi. Tapi yang diwajibkan adalah keadilan secara zahiriyah, yang kita tampakkan harus adil. Bukan berarti ketika kita lebih sayang kepada si A dari si B misalkan, karena si B mungkin sering berantem apa, sisi pendapat kita lebih sayang kepada si A, ya. Kemudian kita berikan McD si A-nya. Yang si B-nya kita berikan sate ayam misalkan, atau burger yang pinggir jalan. Enggak, harus ada dua-duanya kasih McD, atau dua-duanya kasih burger pinggir jalan, atau dua-duanya kasih sate, gitu ya. Jadi adil secara yang kita tampakkan. Adapun hati kita maka tidak bisa, Allah tidak mengelak, syariat tidak bisa memasuk dalam ranah hati. Ya. Faman kana lahu aktsar min imra'ah fayajibu 'alaihi an ya'dil bainahunna fi huquqihinna minal qasam minal qism wa nafaqah wal kiswah wa yusawi bainahunna fi dzalika. Maka harus ada dalam segala jenis aspek, terutama dalam pembagian apapun itu. Pembagian jatah bermalam, pembagian jatah rumah misalkan. Yang satunya kasih rumah, yang satunya kasih kos-kosannya, nggak boleh. Ya. Yang satunya kasih kos-kosan, yang satunya apa namanya, tinggal sama orang tua, yang nggak boleh, harus sama bareng. Kalau mau tinggal orang tua, mau tinggal orang tua. Kalau kasih kos-kosan, kos-kosan dua-duanya. Ya, harus adil. Itu hak dari istrinya. Wa nafkah, nafkahnya pun adil, adil dan bijak. Ya. Contohnya misalkan istri pertamanya membutuhkan lebih banyak daripada istri kedua. Kenapa? Karena dia anaknya sudah besar, sudah SD, butuh menjajanin anaknya misalkan, sudah sekolah di sekolah SD swasta misalkan ya. Kemudian kebutuhannya pun lebih tinggi, lebih kompleks gitu ya. Sedangkan istri keduanya masih baru, belum punya anak sama sekali gitu ya. Nah, maka kebutuhan istri pertama dan kedua lebih kompleks dari istri kedua, maka lebih banyak, itu tidak apa-apa, wajar. Adil itu, adil dan bijak ya, gitu. Dan nafkah juga misalkan ya, kalau secara adil sama, maka misalkan contohnya adalah kita kasih beras istri pertama lebih banyak dari istri kedua, karena istri pertama dia punya anak, anaknya dua, istri pertama kedua belum punya anak ya. Maka wajar itu kita kasih beras lebih banyak, telurnya lebih banyak
daging yang lebih banyak. Seperti itu. Wal kiswah, ya, dalam pakaian. Istri pertama kedua diajak ke Matahari bareng, ke mall bareng, ke Ramayana bareng. Istri pertama kedua diajak bareng-bareng beli tas. Ya, jangan istri pertama diajak beli tas, istri kedua cuma dikasih kaos kaki. Ya nggak bisa. Harus sama-sama bareng-bareng. Ya, itulah adil. Makanya kalau misalkan tidak cukup, tidak mampu seperti itu, maka silahkan satu. Ya, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka kamu nggak mampu bersikap adil secara zahiriyah, bukan secara batin. Maka apa? Maka cukup satu. Ya. Secara dalil di sini jelaskan bahwasanya fa'in khiftum, apabila kamu takut. Ya, takut bisa jadi takut karena dia tidak mampu. Takut karena dia mungkin apa namanya? Tanggapan orang. Ya, sekarang kan banyak. Poligami di Indonesia itu suatu yang aib. Karena kultur kita memaksa bahwasanya satu menikahi dengan satu pria dengan satu wanita. Kultur kita, budaya kita. Kecuali para raja, kecuali para ya yang dia punya asalir dan lain-lain. Itu dari dulu seperti itu. Tapi di luar sana ada kultur yang dimana memaknai poligami hanyalah pernikahan yang bisa dilakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Jadi tidak ada masalah bagi mereka terkait dengan poligami. Oh iya poligami, nggak apa-apa. Yang penting saya berikan hak yang layak, hak yang sama, hak yang adil. Bagi mereka tidak masalah. Maka Islam tidak menutup mata dengan kondisi yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kalau kamu tidak mampu, tidak kuat, entah itu secara batin zohiriah kamu, nafkah kamu, finansial kamu, ya, mental kamu, maka silahkan satu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada kultur yang kedua. Ya. Fankihu matobalakum minan nisa makna wasulah berubah. Boleh 2, 3 atau 4. Gitu. Maka boleh. Ya. Maka dijelaskan sih fa in khiftum alla ta'dilu fil qismah wan nafaqah wasakan wal kiswah, ya. Maka fawaid gitu. Maka kemarin kita bahas tentang nafkah itu kan luas. Ya, itu ada nafkah batin di situ, membahagiakan istrinya. Misalkan istri yang kedua nggak mau bareng sama istri pertama, healingnya, jalan-jalannya, ya maka turuti, gitu ya, turuti, ya, gitu. Kalau yang istri pertama misalkan ke pantai, istri yang kedua misalkan ke gunung, ya silahkan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena istri keduanya nggak mau bareng-bareng. Nanti tahun depannya dibalik, istri yang pertama ke gunung, istri kedua ke pantai, gitu ya. Jadi itu bersikap adil, gitu ya. Beberapa masyayikh kami memiliki 2-3 istri. Mereka tidak ada masalah, tidak bertengkar, bahkan mereka ya udah ke mall bareng-bareng. Diaman itu bareng-bareng ke mall, bareng-bareng belanja. Anak-anaknya rukun kayak main sama tetangga-tetangganya kayak gitu. Kalau di kita mungkin 2, 3, 4 anak ini kayak anak sama saudaranya. Enggak, itu anak dan saudara kan apa namanya? Satu ayah tuh. Jadi seperti itu, ya. Nah, apa namanya? Permasalahan kami juga bersikap adil dalam hal apa namanya itu pembagian jatah bermalam. Ya. Pernah cerita salah satu syekh kami bercerita ya, saya ketika hari Senin sampai Rabu saya di istri pertama, Kamis Jumat Sabtu saya di istri kedua. Kenapa saya milih Kamis Jumat Sabtu di istri kedua? Ya, karena Kamis Jumat Sabtu itu libur, gitu ya. Bukan berarti dia mau liburan sama istri keduanya terus, enggak, tapi karena dia bekerja ini cukup jauh dari rumah istri keduanya, maka dia pilih istri kedua yang Kamis Jumat Sabtu. Jadi ada maslahat di situ. Jangan istri pertama Senin Selasa Rabu kena dekat dengan tempat kerja dia di kota, gitu ya. Nah itu. Tapi kalau liburan gimana? Ya, liburan kita bareng-bareng hari Ahad bareng atau mungkin hari Sabtu kita bareng-bareng pergi
ya kita ini, maka nanti ya seperti itu. Ya, atau mungkin kalau misalnya nggak mau bareng-bareng ya kita bisa hari Seninnya kita libur, misalkan Senin sore, Senin malam kita liburan sama isi pertama. Hari keduanya isi keduanya di hari Sabtu misalkan. Gitu nggak ada masalah. Nah, hari Minggunya gimana sih? Hari Minggu saya gantian. Pekan ini saya di isi pertama, pekan dua isi kedua. Atau mungkin bulan ini saya di isi pertama, bulan kedua saya di isi kedua. Kayak gitu. Jadi itu seperti itu ada pembagian jatah ya bermalam. Begitupun juga pembagian kepada anak-anaknya pun harus dibagi secara adil. Dari istri pertama dia sudah memiliki anak 3. Ya. Yang pertama ini mau kuliah. Bayangkan udah mau kuliah. Istri kedua punya anak 2. Totalnya 5. Ya. Anak tertua yang istri kedua itu mau masuk SD. Gitu ya. Maka dia sekolahkan, sama-sama sekolahkan di sekolah yang sederajatnya sama. Gitu ya. Kebetulan keduanya negeri itu. Istri pertama dan istri kedua di anak-anaknya di sekolah negeri semua, SMP ya, sanawiyahnya negeri, aliyahnya negeri, ya ibtidaiyahnya negeri, itu di sekolah negeri semua. Yang paling tidak secara kualitas sama, gitu ya. Dia tidak membedakan. Dia bilang saya bisa menyalurkan satu di antara anak-anak saya sekolah swasta ya itu mungkin lebih baik. Tapi saya tidak, tapi saya takut ya ada kesenjangan. Takut saya tidak bisa bersikap adil kepada anak dari istri saya. Gitu. Gitu kan? Bisa dia menjawab swasta, tapi karena dia takut, maka apa? Dia suka negeri semua. Seperti itu. Nah, maka habis itu dia cerita. Nah, ini saya selanjutnya ini saya bingung nih, mau saya kuliahkan atau tidak. Karena kalau yang paling besar dikuliahkan, maka nanti keempat-empatnya harus dikuliahkan. Ya, maka lalu gimana saya? Ya maka saya perlu runding dengan istri saya dan anak-anak. Gimana nanti? Apakah saya harus mengkuliahkan anak yang pertama ini? Tapi kalau semisal saya tidak mampu mengkuliahkan anak yang kedua atau mungkin keempat atau kelima, ya, nah itu seperti apa? Gitu. Jadi perlu di sini cari jalan tidak mengambil keputusan sepihak. Ya. Kemudian wal adlu bainan nisa wajibun bittifaqil fuqaha. Ya. Dalam kitab Qawanin al-Ahkam Asy-Syar'iyyah ya halaman 335 dijelaskan al-adlu bainan nisa wajibun biittifaqil fuqaha. Bahwasanya adil bersikap adil untuk semua perempuan-perempuan istrinya, maka itu wajib. Maka kalau dia tidak adil berdosa. Wal adlu matlub tahqiqun baina zaujat hiya at-taswiyah bainahunna fil ma'qal wal mashrab wal maskan wal malbas husnul ashrah ya husnul ashrah apa namanya dan lainnya ya. Bahwasanya bersikap adil ini juga dalam makanannya ya minumannya tempat tinggalnya harus tempat tinggal yang layak dua-duanya nggak boleh yang satunya dikasih yang layak perumahan yang bagus yang satunya dikasih kampung yang kumuh nggak boleh ya. Wa amal umur al qalbiyah berkaitan dengan hati di batin al hub seperti cinta rasa sayang ya dalam hati tapi bukan yang ditampakkan ingat fala yumkin tasyah fi dengan dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kalau hati rasa sayang dalam hati rasa cinta dalam hati maka tidak perlu samakan masing-masing punya ya punya sir punya rahasia sendiri gitu ya. Kemudian wa yuqsimu aidan lil marid wal haid wan nifasa. Ya. Kalau ada yang sakit gimana pembagian malamnya kira-kira? Gitu ya. Atau ada yang haid gimana? Ini maka juga menjadi dipikirkan juga ya. Nggak boleh disamakan yang sakit dengan yang sembuh, yang sehat. Nggak boleh disamakan pembagian malamnya. Maka harus sama-sama apa namanya? Sama-sama kalau misalkan dia sakit perlu perhatian khusus. Maka seperti apa? Ya, gitu.
Apakah ditambahkan jatah malamnya, atau mungkin dia sudah punya anak-anak yang besar, mungkin tambahkan nafkahnya untuk obat dan lain-lain, atau ditambahkan makanannya, itu nanti maka itu menjadi maslahat perundingan bersama antara dia dengan istri pertamanya, misalnya istri yang sakit, gitu ya. Lalu haid kan maka tidak bisa berhubungan, ya, maka juga harus diperhitungkan ini haid bagaimana, apakah diganti nanti, ditambah nanti atau seperti apa, gitu ya. Kemudian jika misalkan dia ingin menambah malam kepada yang sakit tadi, maka harus dengan persetujuan istri lainnya. Dia bilang, istri yang pertama sakit, saya harus di sana, mungkin selama 3 hari, 4 hari lebih. Gimana? Kalau istri kedua setuju, silahkan. Kalau istri kedua dia keberatan, maka harus apa? Berunding lagi. Kira-kira gimana baiknya? Jalan tengahnya gimana? Apakah setiap sore saya ke sana bolak-balik apa gimana? Jadi sakit tidak ada yang ini, atau mungkin istri pertama diajak ke rumah istri kedua apa gimana? Itu maka harus ada jalan tengah. Ya, maka perlu dicatat sini, jika ada pertambahan jumlah hari tinggal ya dengan salah satu istrinya, maka wajib hukumnya untuk meminta izin dari istri yang lain. Seperti itu. Ya. Kemudian ini malam pertama. Nah, ini dia baru menikah di malam pertama. Menikah di malam pertama. Maka jika malam pertama itu mendapatkan hari 7 hari, 7 malam dengan isi yang baru. Ya. 7 hari 7 malam. Namun sebagian ulama berpendapat jika itu dia thayyib atau ya, menikah lagi dengan janda, maka hanya 3 hari 3 malam. Ya. Tapi ini adalah mazhab jumhurul fuqaha. Mazhab dari jumhurul fuqaha. Sedangkan Hanafi mengatakan 3, sama dong harusnya. Entah itu dia bikar ya, dengan gadis maupun dengan janda, maka harus sama. Kalau 7 ya 7, 5 ya 5, 3 dengan 3. Gitu. Ya. Wastadalu bi hadis Anas. Jumhurul fuqaha Bapak berdalil dari hadis Anas. Minas sunnah idza tazawwaja ar-rajul abikar ala sayyib aqama 'indaha sab'an wa qasam. Wa idza tazawwaja sayyib 'ala al-bikar aqama 'indaha thalathan thumma qasam. Qala Abu Kilabah walau syi't laqult inna Anasan rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Anas. Anas bin Malik ya mengatakan minas sunnah ya. Hukumnya apa? Sunnah bukan wajib. Idza tazawwaja rajul seorang laki-laki menikahi seorang gadis. Sedangkan istri-istrinya sudah dalam kondisi janda semua, istri-istrinya sudah menikah ya. Aqama indaha sab'an wa qasama. Dia menikah seorang gadis, maka untuk malam pertamanya 7 hari. Wa idza tazawwaja sayyid, menikah seorang janda, maka ya aqama indaha salasan. Malam pertamanya 3 hari. Ya, gitu. Dan ini sudah diangkat ke Nabi Muhammad SAW. Ya, permasalahannya sudah diangkat, sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Waqala fuqaha inna bika khasat bisa ba'alayal li ajli mu'anasatiha wa taqlil ya. Li anna fil ghalib an yakuna fiha haya wa khajal bi khilafi sayyid. Kenapa 7 hari? Karena di situ ada adaptasi untuk mengajarkan bagaimana rumah tangga, bagaimana untuk memahamkan istrinya. Ya, karena dia belum punya pengalaman, background rumah tangga. Ya. Sedangkan yang sayyib dia sudah punya pengalaman, maka tidak perlu diajarkan, tidak perlu beradaptasi lebih, gitu ya. Itu adalah pendapat dari para fuqaha. Ada waqala Hanafiyah. Ya, fala tahtassu bi syai'in wa sawa kanat bikra sayyiban. Maka tidak ada pengkhususan 7 hari 3 hari tidak. 7 hari semua, 5 hari semua. Wastadalu bi umumil adillah al-warida fil qasam.
ya ayat tadi, ya maka apa harus sama. Fa in khiftum ala ta'dilu itu sama maksudnya juga untuk pernikahan pertama malam pertamanya. Itu. Wa qalu bi anal qisma min huquqin nikah. Ya. Pembagian jatah bermalam ini juga menjadi hak dari nikah. Wa madzhaba ilaihil jumhur wal rajih. Maka pendapat jumhur fuqaha maka itu lebih rajih, lebih arjah, lebih kuat. Kenapa? Dari hadis ya yang menjelaskan secara spesifik. Gitu. Ya. Waqala Ibn Miftah fi Syarh al-Azhar, "Dhahar madhhab ashabuna wa wujub at-tasfiyah fi zaid 'ala al-wajib." Tambahkan saja pendapat dari Ibn Miftah dalam kitabnya Syarh al-Azhar, ya. Bahwasanya pendapat mazhab Abu Hanifah tentang wujub taswiyah, tentang wajibnya penyamaan antara malam pertama yang gadis dengan yang tidak gadis, maka itu menjadi sesuatu yang wajib. Ya, wal khilaf bainal fuqaha min haitsul wujub. Ya, seperti itu saja. Jadi ini kita tadi membahas tentang yang namanya ya hak istri atau istri-istri, ya, yaitu adil, keadilan bagi mereka. Seperti itu. Dan kita tutup ya sini. Soal nanti pertemuan depan tentang al-mabhas fi huquqi zauj. Nah, ini kebalikannya yaitu hak-hak suami. Kafaratul majlis subhanakallah syadu la ilaha illa anta. Wassalamualaikum Muhammad wal afu minna wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.